Resep udang asam manis. Pada kesempatan kali ini Dapur Yudi akan berbagi suatu resep yang berbahan udang, yaitu akan berbagi resep udang saus asam manis. Apa saja bahannya dan bagaimana cara memasaknya? Langsung aja kita memasaknya. Langkah yang pertama, kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan yaitu yang pertama daun prei ya. Daun prei akan kita potong dengan panjang ukuran kurang lebih 4 cm ya. Jadi seperti ini ya, kita potong kasar daun preinya atau daun bawangnya. Kemudian bagian yang pangkalnya kita potong serong ya, supaya nanti mengkonsumsinya itu lebih mudah dan tidak terlalu tebal. Oke, setelah bawang prei selesai, kemudian kita akan memotong bahan yang lainnya, yaitu tomat ya, tomat segar sebanyak 1 buah tomat. Pada saat memotong tomat, di sini yang perlu diperhatikan adalah potongan tomat jangan terlalu kecil karena tomat ini mudah untuk layu. Oke, kemudian akan kita potong bahan selanjutnya, yaitu bahan untuk tumisan ya. Di sini saya menggunakan bawang bombay sebanyak setengah buah bawang bombay. Kita rajang kasar memanjang seperti ini. Dan ini salah satu tip ya, supaya bawang bombay itu tidak menggumpal ya, tidak terikat. Kita potong ujungnya bawang bombaynya ya, seperti ini. Sudah selesai bawang bombaynya. Kemudian yaitu saya akan memotong cabai merah besar. Jadi supaya lebih nikmat, supaya lebih enak untuk mengkonsumsinya, di sini cabai merah besarnya bijinya saya buang terlebih dahulu. Caranya seperti ini ya. Di dalam video ini kita belah salah satu sisi dari cabai merah besar, kemudian baru kita potong. Untuk potongan cabai merah besarnya ini saya memilih potong kasar ya. Jadi sesuai dengan selera kita masing-masing, boleh memanjang ataupun dengan potongan seperti dalam video ini. Kemudian kita akan memotong pula yaitu bawang putihnya. Pada saat kita memotong bawang putih, supaya lebih cepat ya, saran saya bawang putih ini kita belah menjadi 2 terlebih dahulu. Kemudian dari 2 bagian kita belah lagi menjadi 2 ataupun 3 bagian, baru kita potong. Maka hasilnya di sini bawang putihnya sudah terpotong kasar ya. Jadi seperti ini cara memotong bawang putih yang lebih cepat dan praktis. Kemudian setelah bawang putih selesai kita potong, kita akan memotong bahan selanjutnya, yaitu 1 ruas jahe ya. Untuk jahe di sini saran saya kita potong atau kita rajang selembut mungkin ya. Boleh diparut kemudian digunakan airnya saja. Pada kali ini saya potong jahenya, saya chop ya, diusahakan untuk lembut ya. Tujuan pemakaian jahe di sini adalah supaya mengurangi bau amis dari udangnya. Jadi seperti ini ya, kita chop selembut mungkin. Oke, setelah bahan tumis sudah selesai kita persiapkan semuanya. Selanjutnya kita persiapkan untuk saus asam manisnya ya. Di sini saya menggunakan saus tomat sebanyak 4 sendok makan saus tomat. Kemudian gula pasir sebanyak 2 sendok teh gula pasir. Dan juga saya menggunakan pula yaitu cuka ya, cuka masak sebanyak 3 sendok makan cuka ya. Kemudian saya tambahkan pula yaitu saus tiram. Saus tiram di sini sebanyak setengah sendok makan saus tiram. Kemudian bumbu saus tiram ini kita aduk rata supaya bumbu tercampur dengan sempurna. Oke, setelah semua bahan sudah siap, kita tambahkan minyak goreng. Kita panaskan minyak goreng untuk menumis tentunya. Setelah panas, baru kita tumis bahan-bahannya, yaitu bawang putih, kemudian bawang bombay, jahe, dan cabai merah besar. Pada saat proses menumis, ini yang perlu kita perhatikan adalah
kita tumis ya bahan-bahan ini hingga benar-benar mengeluarkan aroma yang sedap, atau istilahnya hingga tanek ya, karena ini sangat mempengaruhi hasil dari masakan kita. Kemudian ya kita tambahkan yaitu udangnya ya. Jadi pada kesempatan ini udangnya ikut saya tumis dengan tujuan yaitu supaya aroma amis dari udang ini berkurang. Jadi saya ikutkan di dalam proses menumisnya. Kita tumis udangnya ini hingga berubah warnanya. Jadi seperti ini, warna sudah kecoklatan, baru kita tambahkan bahan yang lainnya, yaitu kita tambahkan air putih sebanyak 150 ml hingga 200 ml air putih. Kemudian kita tambahkan pula yaitu bumbu saus asam manisnya ya, kita masukkan semuanya di sini supaya lebih maksimal bumbunya. Kita tambahkan air dari wajannya, kita goyang-goyang supaya bumbu benar-benar terpakai semuanya. Setelah ini ya kita tambahkan bumbu yang lainnya, yaitu saya menggunakan yang pertama merica bubuk ya, merica bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian saya tambahkan pula yaitu garam sebanyak 1/4 sendok teh garam, dan juga kaldu bubuk sebanyak 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Oke, kita aduk rata supaya bumbu itu bisa tercampur sempurna. Kemudian untuk memastikan rasanya boleh kita coba terlebih dahulu apakah kurang sedap, kurang manis, kurang asamnya, boleh ditambahkan sesuai selera kita masing-masing. Selanjutnya yaitu kita persiapkan untuk bahan pengentalnya. Di sini yang menggunakan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 0,5 sampai 1 sendok makan tepung tapioka yang kita cairkan atau kita encerkan dengan air putih. Langkah selanjutnya kita masukkan yaitu daun bawang atau daun prenya dan juga tomat segarnya ya. Saya masukkan dalam proses terakhir karena daun bawangnya atau daun prenya dan serta tomatnya ini akan mudah layu ya. Kita aduk sebentar, kemudian kita masukkan bahan yang terakhir sebagai pengandalnya yaitu tepung tapioka. Di dalam proses memasukkan tepung tapioka ini saran saya gunakan tepung tapioka sedikit demi sedikit ya. Seperti ini kita masukkan, kemudian kita tes kekentalannya ya, apakah cukup atau belum. Nah seperti ini. Jika dirasa kurang kental, kemudian bisa kita tambahkan tepung tapiokanya ya, seperti ini. Ini kekentalan yang saya inginkan. Jadi saya kira sudah cukup kental ya, tidak terlalu kental juga dan juga tidak terlalu encer ya. Seperti ini hasilnya, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.